Tetapi ini beda dengan P3K yang dari awalnya memang kontrak. Tetapi untuk kita yang PNS ini, 58 itu pensiun. Setelah pensiun itu bisa dikontrak oleh negara. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Itu kan perlunya hanya uang, tidak lebih daripada itu. Dan cara mengelola uangnya, mereka punya hambatan. Nah, sebaiknya saran saya kepada, kalaupun dibentuk lembaga baru tentang pengelola pensiun, itu akan mengeluarkan biaya lagi, akan cost-nya akan ada. Nah, bagaimana pensiunan ini dapat menyertakan modalnya kepada pengelola? Ini siapa yang mau mengelola ini? Jadi masing-masing pensiunan mungkin apakah dia bisa membeli sekian persen saham-saham yang ada di BUMN, kan begitu nih. Jadi sehingga uang pensiunnya tidak habis, begitu terima pensiun dari taspen, habis itu per bulan terima habis, dan dia tidak menghasilkan lagi. Nah, maksud saya bagaimana uang pensiun itu atau uang taspen itu dapat dikelola. Nah, ini tentu harus ada pengelola. Apakah karena tidak semua wilayah provinsi, kabupaten, kota yang punya akses untuk seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tapera. Nah, selama ini tapera itu akan diambil apabila mengajukan pinjaman untuk perumahan. Nah, itu kan melalui KPR BTN. Biasanya tidak semua wilayah ada BTN. Kan jadi problemnya di situ. Nah, programnya apakah uang tapera itu bisa diinvestasikan melalui suatu pengelola pensiun lah, dana pensiun gitu, sehingga persentase yang akan didapat dari modal yang dia investasikan ke pengelola pensiun itu bisa menghasilkan. Jadi selama modalnya masih ada, dia akan menerima terus dividen-dividen yang ada. Saya rasa perlu dikaji ke sana, karena kalau kita tambah lagi struktur pengelolaan seperti Pak Zudan bilang, itu perlu dikaji, ya saya rasa juga benar. Karena apabila bangun lembaga baru akan timbul cost baru gitu. Nah, ini kan akan membebani begitu. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, untuk pertama kami persilakan dulu kepada narasumber yang kedua, Bapak Insinyur Agung Mulyana, untuk merespon pertanyaan dari para penanya. Kepada Terima Bapak. kasih, Bu Moderator. Tadi Bu Sofi Ceturangan itu menyampaikan tentang P3K. P3K kan memang tidak ada pensiun, tapi beliau nanyakan tentang batas usia pensiun. Betul, secara umum pegawai negeri sipil itu pensiunnya pada usia 58. Tetapi kemudian ada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan eselon tertentu, yaitu misalnya eselon 1, eselon 2, eselon 1, itu yang sekarang namanya istilahnya JPT, jabatan JPT Madya, JPT Pratama, itu bisa sampai 60. Kemudian 60 baru pensiun. Kemudian dosen itu 65. Profesor itu 70 saya kira. Atau mungkin hakim. Saya pikir kita samakan semua menurut pemikiran yang berkembang di dalam diskusi di PWRI, semua 58 pensiun. Kalau masih ada yang mau dipakai oleh pemerintah, oleh negara, maka personil yang bersangkutan itu dikontrak oleh negara. Jadi negara mengontrak personil yang bersangkutan, begitu. Tetapi ini beda dengan P3K yang dari awalnya memang kontrak. Tetapi untuk kita yang PNS ini, 58 itu pensiun. Setelah pensiun itu bisa dikontrak oleh negara. Dengan demikian maka kalau memang nggak dikontrak oleh negara ya pensiun habis. Kemudian muncul kader-kader baru di pemerintahan. Jadi pemerintahan ini akan diisi oleh kader-kader muda yang dinamis dan pemikirannya bergerak dengan cepat.
Itu saya kira Bu Sofi. Tapi apakah pertanyaan Bu Sofi kan apakah kami yang P3K ini umur 58 ini sudah harus berhenti kontrak? Itu saya tidak tahu kontraknya P3K itu. Nanti mungkin bisa ditanyakan sama Pak Deputi, Pak Aris. Kemudian yang kedua Pak Amhar, pensiunan itu perlunya uang, tidak Pak, tidak hanya uang. Tapi pensiunan itu perlunya kesejahteraan lahir batin Pak. Tapi ya tentu uang juga perlu, kita bukan tidak perlu uang, kita perlu uang juga. Kemudian beliau bertanya bagaimana agar uang taspen itu dapat dikelola oleh para pensiunan dengan dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pensiunan. Saya kira ini Pak harus kita atur di dalam sistem pensiun kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Itu harus ditetapkan dalam undang-undang Pak. Jadi sekarang kita tidak mainnya dengan kebijakan menteri itu, tapi di undang-undang menetapkan. Nah, dengan undang-undang itu menetapkan bahwa seseorang ini ketika menduduki tugas sebagai PNS, itu potongan apa saja yang akan diterima, yang akan dijalankan. Sebagai contoh misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris bahwa kita mendapatkan tunjangan kinerja sampai 40 juta gitu Pak. Itu ketika kita menjabat. Kan lebih baik kalau misalnya sebagian itu langsung dipotong untuk tabungan kita di hari tua. Dan itu dipotong oleh negara. Tapi itu tidak ada aturannya. Sistem kita tidak mengatur itu. Oleh karena itu perlu sistem yang mengatur, yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga pemotongan itu soheh letaknya dan sah bisa dilakukan. Dan jelas kalau kita nanti tamat sebagai pegawai negeri, itu bisa mintanya kemana? Jelas. Undang-undang mengatur. Jadi Pak Amhar, jadi koreksi yang pertama bahwa pensiunan itu perlunya hanya uang, tidak Pak. Kita perlu bergaul, kita perlu sosialisasi, perlu uang juga, perlu uang. Tapi uangnya itu bagaimana cara mengatur dan menetapkannya itu perlu diatur dengan undang-undang. Undang-undangnya perlu dirubah, itu saja. Kemudian uang tapera, apakah dapat dikelola gini Pak? Kalau tapera itu menurut kami kita perlu ada satu sesi khusus dengan BP Tapera, Pak Ketua Korpri mengadakan seminar, kami ikut lagi di dalamnya dengan BP Tapera gitu. Jadi karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan oleh BP Tapera tentang kebijakan BP Tapera mengelola uangnya. Kalau kami tidak dalam posisi untuk mengomentari kebijakan BP Tapera dalam pengelolaan uang tabungan perumahan rakyat. Saya kira demikian Bu